Selamat datang di podcast mini kami. Perkenalkan, Saya Adriana. saya Selmi. Saya Triska. Saya Narsin. Hari ini kami akan membahas tentang kepemimpinan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, menurut teman-teman, apa pemahaman teman-teman tentang kepemimpinan itu dimulai dari hal-hal yang kecil? Nah, kalau saya itu kepemimpinan itu seperti kita menjadi teladan bagi orang lain. Kalau menurut saya, seorang pemimpin itu harus dimulai dari sikap yang jujur, karena kejujuran merupakan fondasi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau menurut saya, kepemimpinan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya itu pemimpin yang mampu bertanggung jawab, memimpin sebuah organisasi yang dipimpin. Kalau saya, kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Iya, mungkin teman-teman bisa sharing-sharing pengalaman teman-teman menjadi seorang pemimpin dalam hal-hal yang kecil. Nah, untuk pengalaman saya bisa saya ambil dari saya pernah memimpin sebuah kelompok di kegiatan kepramukaan. Nah, untuk suka dukanya yang saya alami, untuk sukanya saya bisa meningkatkan kembali bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sabar, bertanggung jawab terhadap kelompok. Nah, untuk dukanya sendiri di setiap saya mengarahkan ada anggota yang selalu menyepelekan atau anggota yang selalu bercanda setiap saya memberikan arahan. Ya, mungkin saudara Triska bisa lebih tegas dalam memimpin agar anggotanya bisa lebih mendengarkan pemimpinnya. Dan tidak menyepelekan seorang pemimpin. Iya. Kalau Narsi bagaimana? Pengalaman saya di rumah itu saat orang tua saya sibuk, saya memimpin adik-adik saya untuk mengerjakan tugas dan membantu pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan. Saya juga memastikan semuanya berjalan tertib dan saling membantu. Suka dan dukanya, kalau suka itu saya merasa bangga bisa membantu keluarga dan membuat suasana rumah menjadi lebih rapi dan harmonis. Dukanya itu kadang saya merasa lelah dan kesulitan membagi waktu antara tugas rumah dan belajar, serta harus sabar menghadapi adik-adik yang kadang tidak mau bekerja sama. Mungkin kamu lebih mengajarkan adik-adikmu Ya, untuk membagi tugas agar pekerjaan rumah itu lebih ringan. Iya, bisa juga membuat jadwal harian. Iya. Misalnya hari ini adikmu yang cuci piring, besoknya kamu, atau adikmu yang lagi simpan 5 DM. Iya, seperti 5 DM tuh. Iya. Supaya satu jadi berarti bisa dibagi 2 itu, guys. Baik, kalau menurut Adriana, apa pengalamanmu menjadi seorang pemimpin dan suka dukanya apa? Pengalaman saya menjadi seorang pemimpin itu yaitu menjadi pemimpin kelompok di kampus maupun di luar kampus. Nah, suka dan dukanya itu sukanya menjadi seorang pemimpin itu bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dalam lagi tentang menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjalankannya, bagaimana kita bertanggung jawab, dan bagaimana kita mengatur anggota kita agar tujuan yang kita capai itu bisa berjalan dengan lancar dan tercapai. Nah, dukanya itu anggota kelompok tidak mau bekerja sama atau mengharapkan seorang pemimpin yang mengerjakan tugasnya. Begitu saja. Menurut saya, Adriana mungkin bisa lebih tegas lagi supaya teman-teman kelompoknya itu bisa bekerja sama. Iya, dan bisa berpartisipasi untuk mengerjakan sesuatu yang melibatkan anggota kelompok. Kalau Selmi bagaimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya di SMP dulu di kelas 1, saya pernah dipilih menjadi
seorang ketua kelas. Nah, sukanya itu saya bisa memimpin satu kelas dengan baik. Dukanya itu teman-teman kelas itu kayak laki-laki tidak mau dengar ki, karena nanti bilang tuh perempuan jadi yang pimpin ki, apa sih perempuan gitu. Mungkin itu. Nah, untuk kritikan dari saya, sebaiknya Selmi lebih tegas lagi, harus berani juga menegur laki-laki. Iya. Kalau masih tidak mendengar bisa dilaporkan kepada guru atau yang Iya, terima kasih atas masukannya. ya. Jadi teman-teman, harapan saya ke depannya agar menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, yaitu saya harus tegas kepada anggota agar anggota ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan, agar mereka tidak mengharapkan seorang pemimpin saja, tetapi ikut juga mengambil bagian, sehingga mereka juga mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi seorang pemimpin dan anggota kelompok yang baik. Kalau saya, harapan saya harus tegas dan mampu menegur anggota saya agar anggota saya bisa lebih disiplin dan mampu mendengarkan pemimpinnya. Nah, untuk saya, harapan saya itu menjadi seorang pemimpin yang bisa diteladani, yang bisa mengatur timnya untuk mencapai tujuan bersama. Harapan saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang lebih tegas lagi, adil, dan bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dengan bijak, menghadapi tantangan tanpa ragu, dan tetap memegang prinsip kebenaran dalam setiap tindakan. Kita bisa sharing kepada teman-teman motivasi yang lebih membangun lagi dari pengalaman-pengalaman kita menjadi seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus bersikap Jujur, bertanggung jawab, Dapat diteladani, Dan tegas, agar suatu organisasi yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik. dan apa yang ingin kita capai bisa tercapai. Tujuan yang ingin kita capai bisa tercapai dengan baik. setiap pemimpin besar berawal dari langkah kecil. Dengan memimpin diri sendiri dan membantu orang lain, kita sudah mengambil peran penting untuk masa depan yang lebih baik. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjadi pemimpin, pemimpin itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Ayo teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan dapat diteladani. Nah, teman-teman, menjadi seorang pemimpin yang besar itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dadah!